Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,24 triliun dolar atau naik sekitar 1,33%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 47.387, naik 1%, Ethereum 3.754, Binance Coin 524, kemudian Solana 178 dolar, Cardano 1,36, XRP 0,84, Terra Luna 91 dolar, dan Avalanche 116 dolar. So, untuk hari ini kita melihat top 10 coin rata-rata dalam keadaan hijau, jadi ini adalah hari yang cukup baik gitu ya. Dengan kenaikan kurang lebih 1-3% rata-rata koinnya. Dan untuk top performer hari ini berada di Avalanche dengan kenaikan 5,96%. Dan menggeser Polkadot ke urutan ke-11. Yang kemarin Polkadot urutan 10, hari ini urutan ke-11 dengan harga 28,31 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disebutkan di sini, Bitcoin's 6.1 billion options expiry was not enough to break the bearish sentiment. Jadi seperti yang udah kita ketahui juga guys, Jumat lalu itu kita mendapati Bitcoin option expiry sebesar 6 miliar dolar. Dan itu merupakan salah satu angka tertinggi di tahun 2021. Dan sebagian orang menganggap kenapa Bitcoin di bulan Desember itu susah untuk naik maupun turun drastis. Karena ditahan harganya oleh bandar gitu kan. Karena bandar nggak pengen rugi besar gitu. Karena option expiry kali ini di tanggal 31 Desember itu angkanya cukup besar. Dan menurut sebagian orang itu yang membuat harga Bitcoin sulit untuk bergerak. Dan banyak orang expect ketika nanti Bitcoin option expiry-nya selesai, maka kita akan mendapati rally yang kencang di Bitcoin. Cuman so far kita belum melihat hal tersebut terbukti, oke, di mana kita melihat Bitcoin masih ranging saja, dan pergerakannya juga masih so-so aja, kita masih sekarang di 47-an ribu, jadi kita belum melihat hal tersebut terjadi. Ya tentunya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat sedikit excitement di market, karena tidak ada hal yang lebih membosankan menurut saya daripada sideways gitu guys. Kalau mau naik ya naik sekalian, kalau mau turun ya turun sekalian gitu. Kenapa? Ya kalau naik tajam kita bisa cuan, kalau turun tajam ya at least kita bisa serok gitu kan, daripada kalau kita berbulan-bulan hanya sideways, bosen gitu guys. Apalagi saya setiap hari buatin video untuk kalian, kadang-kadang saya juga bingung ngelihat chartnya gitu kan, mau apa yang diomongin karena ya pergerakannya di situ-situ aja gitu ya. Dan ini juga dibuktikan dengan artikel di sini, dia mengatakan kita juga masih dalam keadaan sideways di 1 bulan terakhir di bulan Desember, di mana range-nya bergerak antara 46.000 dan 52.000. Inilah kenapa selalu saya sampaikan juga ke teman-teman semua, kita tidak perlu terlalu exciting ketika kita melihat Bitcoin break ke angka 50.000, nyampe ke 51, atau kita down lagi ke angka 47.000 atau 46.000. Kenapa kita tidak perlu terlalu exciting? Ya karena memang itu range sideways-nya. Kita dari kemarin-kemarin memang udah bermain di antara 46 sampai 52. Jadi selama kita belum break dari kedua angka tersebut, kita masih dalam keadaan sideways, kita tidak perlu terlalu excited gitu. Dan menurut saya, hal yang bisa mengubah hal ini adalah tentunya breakout dari salah satu angka ini disertai close dan stay di angka tersebut. Kalau misalnya kita pengen breakout ke atas, kita minimal breakout di atas 52.000 dan close di atas. Oke, breakout dan close di atas. Atau kita breakdown dari 46.000 dan close di bawah. Jadi tidak hanya breakout ya guys. Kalau cuma breakout kemudian turun lagi, ya intinya itu fake breakout gitu kan. Kalau misalnya kita mampu breakout kemudian close, nah itu biasanya udah konfirmasi bahwa kita akan melanjutkan ke arah tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita breakdown, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah kita akan meneruskan koreksi lebih dalam, mungkin ke area 43.000 atau bahkan 40.000. Tapi kalau kita mampu breakout dari sini, maka next target tentunya akan ada di 53.000 sebagai area major resistance. Kalau 53.000 mampu ditembus, maka next areanya adalah 58.000. So, itu adalah berita pertama. Yang kedua, ini dari On-Chain College. The Rodel ratio has been historically accurate in identifying Bitcoin market cycle tops.
Two things. One, we never cross into overheated red zone this cycle. Second, we're at the same level now at 47.6K that we were when the price was at 33.5K. Jadi ada dua hal yang pengen dia sampaikan dengan data on-chain ini. Rodel ratio namanya. Pertama, menurut si on-chain college, kita belum berada di top sebuah bull market. Atau kita belum berada di top bull market kali ini. Menurut dia, secara historis, setiap kali kita mendapati top dari sebuah bull market di cycle-cycle sebelumnya, maka rodel ratio ini akan berada di sekitaran kotak merah ini. Dimana sebelumnya, kalau kalian perhatikan cycle 2017-2018, ketika kita nyampe di kotak ini, selebihnya atau setelahnya, kita akan mendapati bear market gitu. Dan menurut si on-chain college, untuk cycle kali ini, kita belum pernah sekalipun menyentuh kotak merah tersebut. Oke? Yang kedua, yang dia highlight juga adalah kita berada di level yang sama secara rodel ratio dengan ketika kita berada di koreksi besar di bulan Mei sampai Juli kemarin. Waktu itu, kalau misalkan masih ingat, kita terus ditarik turun dari kurang lebih angka mungkin 35-an ribu, ditarik turun sampai kurang lebih 29 ribu. Dan ketika itu banyak orang beranggapan 30.000 itu adalah area yang wajib dipertahankan. Dan ketika itu kita udah down sampai kurang lebih 29.000. Yang menyebabkan banyak orang udah mulai start untuk panik gitu kan. Kemudian banyak orang udah berteriak, wah kita akan ke 20.000, kita akan ke 10.000 dan lain sebagainya. Tapi kita kemudian mendapatkan rally ke atas seperti ini. Nah sekarang kita berada di level yang sama secara rodel ratio. Dengan ketika kita berada di angka 29 ribuan tersebut. Jadi menurut si on-chain college ya, ini tentunya adalah hal yang terlihat positif gitu ya. So, itu adalah kedua. Yang ketiga, ini dari Matthew Hyland. Dia mengatakan Bitcoin, RSI, momentum, and price are all at the key areas on the daily time frame currently. Bitcoin price retested the breakout, RSI retested the breakout and bounce. Momentum indicator is close to retesting the breakout. Jadi ada tiga hal yang dia sebutkan di sini. Pertama, secara price action, kita masih dalam tahap retest menurut dia. Karena kita ada menciptakan trendline di sini, dan kita masih berada dalam tahap retest. Menurut dia, untuk membuat trendline ini tidak lagi valid, kita harus breakdown dari trendline di sini, dan kita akan membuat uptrend ini mungkin atau reversal ini tidak lagi valid. Tapi selama kita masih mampu bertahan di atas trendline ini, maka menurut si Matthew Hyland, kita masih mempunyai kemungkinan untuk reversal dari area ini. Kedua, indikator RSI juga menunjukkan breakout down retest. Kita juga menciptakan semacam trendline di sini. Oke, kemudian kita sudah sempat breakout dan sekarang kita dalam tahap retest. Indikator momentum juga menurut Matthew Hyland menunjukkan hal yang kurang lebih sama. Kita juga mendapati breakout, sekaligus sekarang dalam keadaan retest. Oke? So, ya mudah-mudahan gitu ya. Hal ini memang akan valid terjadi, di mana kita sudah sebenarnya mendapati indikasi reversal, berupa semuanya breakout, serta retest. Ya, secara teori itu adalah hal yang baik gitu ya. Breakout, retest, baru melanjutkan gitu kan. Dan mudah-mudahan hal tersebut yang terjadi gitu ya. Jadi itu adalah yang ketiga. Dan yang kedua, ini kita pengen lihat secara historis gitu. Di bulan Januari itu sebenarnya performa Bitcoin seperti apa sih? Dan kalau misalnya kalian lihat dari kurang lebih 10 tahun terakhir gitu ya. Itu di bulan Januari ini angkanya nih guys. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011 hingga 2021, kita mendapati 7 tahun di bulan Januari itu dalam keadaan hijau. Sedangkan yang lainnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan sisanya 1, 2, 3, 4 itu dalam keadaan merah gitu ya. Dan angkanya ya termasuk lumayan besar lah. Ada yang 73%, ada yang 51% kenaikannya, ada yang 20%. Sedangkan penurunannya juga maksimal di angka 31%. So, untuk Januari, kalau diakumulasikan ya, tentunya kita masih cenderung ke arah hijau gitu ya, dimana dari kurang lebih 11 angka di sini, 7-nya itu hijau, 4-nya itu merah gitu. Menurut kalian, yang mana yang kira-kira akan terjadi nih di bulan Januari 2022 guys? Apakah Januari 2022 juga kita akan close dalam keadaan merah, seperti yang terjadi di bulan Desember? Ataukah
pada akhirnya di bulan Januari gini kita udah melihat Bitcoin udah start rally lagi ke atas dan eh, mulai membuat kalender ini berwarna hijau. Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, itu adalah berita dan data terbaru hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, jadi kalau kalian perhatikan di sini, untuk candle daily kemarin, tentunya kita kembali mendapati adanya candle bullish engulfing, guys. Setelah kemarin weekly chart, kita menemukan ada bullish engulfing candle yang sebenarnya ini masih valid aja, guys, karena kita belum sempat breakdown dari low candle ini. Jadi kita masih mempunyai kesempatan untuk tetap bergerak ke atas. Dan kalau misalnya kalian lihat ke daily chart, sekarang kita juga ngeprint candle yang sama, di mana kita sebelumnya mendapati candle indecision di sini. Oke, kemudian kita mendapati bullish engulfing. Yang secara teori itu harusnya adalah candle yang cukup bullish. Dan kalau misalnya kalian perhatikan beberapa kali terakhir kita mendapati candle semacam ini, seperti di sini katakanlah, hari berikutnya biasanya kita juga akan mendapati sedikit lagi kenaikan ke atas at least gitu ya. Kalau kita coba zoom out lagi ke belakang, maka yang akan kalian temukan adalah juga di sini, oke. Ini juga bullish engulfing, setelahnya kita juga mendapati ada kenaikan. Tetapi ada juga kegagalannya di sini, guys. Nah, ini indecision candle, kemudian di sini engulfing candle, tapi setelahnya kita malah down lagi gitu. Dan menurut saya tetap konfirmasinya adalah berupa breakout dari high sebelumnya di sini. Kalau misalnya kita mampu break dari high sebelumnya, biasanya itu akan melanjutkan ke atas. Oke. Ops. Nah, kita coba cari lagi, cek lagi di... Nah, ini juga sama. Ini bullish engulfing, setelahnya kita juga mendapati candle hijau gitu ya. Di sini juga sama. Jadi, secara statistik, lagi-lagi bullish engulfing itu biasanya juga menghasilkan rally gitu guys. Jadi dari beberapa kali contoh yang tadi kita lihat, kurang lebih 80-90%-nya ketika kita mendapati ada bullish engulfing candle, di hari berikutnya kita akan mendapati candle hijau lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah hal tersebut yang terjadi. Dan tentunya kalian bisa mendapati konfirmasi hal tersebut di time frame yang lebih kecil. Dan sebenarnya belum banyak yang berubah dari kemarin gitu ya. Kalau kalian perhatikan, kita di 1 hour chart masih berpotensi membentuk apa guys? Double bottom gitu ya. Seperti yang terjadi di sini. Dan kita baru sekedar indikasi ya guys. Double bottom baru sekedar indikasi. Kalian jangan masuk dalam keadaan prematur seperti ini, karena double bottom ini baru akan benar-benar valid atau konfirmasi ketika kita sudah breakout dari neckline di sini. Kalau contoh kasusnya yang ini, maka neckline-nya akan berada di sini. Ini ya. Jadi yang harus dilakukan Bitcoin sekarang apa? Untuk break dari area di sini dulu, stay. Dan kalau ini yang terjadi, baru mungkin kita bisa mengatakan double bottom ini kemungkinan sudah akan valid gitu ya. Dan jika ini yang terjadi, maka saya expect kita bisa jadi kembali akan at least nge-retest area major resistance di sekitaran 50.000 sampai 51.000 lagi. Oke. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, sekali lagi, kalian belum boleh untuk masuk kalau misalnya kalian pengen trade double bottom ini. Karena belum ada validasi dan konfirmasinya, guys. Karena bisa saja ini hanya indikasi double bottom, tapi ternyata memang kita breakdown lagi. Oke, kita breakdown lagi. Dan kalau misalnya kita breakdown dari angka kurang lebih 46.000 di sini, maka next area target yang perlu kita perhatikan adalah tentunya akan berada di sekitar 43.000 sebagai area major support pertama. Yang kedua, akan ada berada di sekitaran angka 40.000 sebagai area yang menurut saya wajib gitu ya untuk dipertahankan oleh Bitcoin jika kita pengen ngelihat bull run ini berlanjut. Ini adalah key area-nya menurut saya. Oke, tapi tentunya kalau kita cuma kayak spike ke bawah kemudian naik lagi itu ya tentunya nggak masalah gitu ya. Asalkan kita tidak terus-menerus turun dan kita mampu close di bawah area 40.000 kemudian consolidate. Kalau itu yang terjadi maka saya biasnya mungkin akan sedikit bergeser ke arah bearish gitu ya.
So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau kalian suka dengan video hari ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang selama ini udah bantu like. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.